Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat scatter plot menggunakan D3GS, salah satu library JavaScript yang digunakan untuk visualisasi data. Nah, ini adalah contoh dari scatter plot. Jadi scatter plot itu merupakan sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Nah, ini adalah contoh dari grafik untuk data ukuran bunga untuk setiap elemen untuk setiap jenis bunga iris. Jadi ini ada 3 jenis bunga iris, setosa, versicolor, sama virginica. Ada juga data ukuran kelopak bunganya dan mahkota bunganya. Nah, saya akan mencoba membuat visualisasinya seperti ini dengan pengelompokan warna untuk tiap jenis bunganya menggunakan D3GS. Yang pertama-tama siapkan file HTML-nya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian lakukan instalasi D3GS-nya. Jadi untuk melakukan instalasi D3GS-nya, kita bisa langsung download file D3GS-nya atau menggunakan CDN atau link file online dari library D3GS. Copy, paste seperti ini. Nah, karena file D3GS ini basicnya JavaScript, maka untuk di-include-kan ke file HTML kita diperlukan tag script seperti ini, seperti JavaScript pada umumnya. Selanjutnya saya akan membuat elemen div untuk tempat yang membungkus graf yang akan saya buat. Div, dan saya beri ID agar unik, dan saya beri nama my data vis seperti ini. Nah, setelah membuat div, saya akan mencoba membuat kode D3GS-nya sendiri. Sama-sama seperti kode JavaScript pada umumnya, kita buat elemen script-nya terlebih dahulu untuk membungkus kode D3GS. Kemudian saya akan mencoba membuat pengaturan dimensi serta ukuran marginnya terlebih dahulu. Ini saya buat objek tersendiri untuk margin dan lebar serta tingginya. Margin. Agar nanti ketika dibutuhkan bisa langsung kita panggil tanpa harus mengatur ulang ukurannya. Margin top saya beri 10. Margin right saya beri, ini defaultnya pixel ya ukurannya, 30 pixel. Dan untuk margin bottom saya beri 30 juga. Dan margin left-nya saya beri 60. Dan untuk width-nya, nah ini kalau di D3GS, jika sebelumnya sudah mendeklarasikan var, kita tidak perlu menulis ulang var-nya lagi, jadi langsung koma dan diteruskan variabel objek atau objek yang lainnya. Yang width sama dengan, misal saya beri ukuran 460, min margin left, min margin right. Terus untuk tingginya saya beri ukuran 400, min margin top, in margin bottom.
seperti ini. Nah, setelah membuat dimensinya, saya akan membuat objek dari SVG-nya, karena graf yang akan saya buat basicnya menggunakan SVG. Jadi SVG itu format gambar vektor yang include dengan HTML, dan stylenya juga bisa kita atur menggunakan HTML. Ini var SVG buat, kemudian terus kita pilih, karena nanti grafnya kita letakkan di dalamnya div ini, maka kita pilih select D3, select ID-nya dari div yang tadi. Nah, ini gunanya div agar salah satunya juga bisa di select. Kemudian di dalamnya div saya akan tambahkan elemen SVG-nya itu sendiri. Nah, mungkin kalau di HTML biasa nanti jadinya akan seperti ini, SVG. Nah, seperti ini. Tapi kalau di D3JS tinggal tambahkan select dari div-nya, terus append SVG. Nah, sama hasilnya nanti sama kayak gini. Append SVG. Kemudian di SVG saya beri atribut untuk mengatur lebar dan tingginya objek SVG ini. Atribut, saya beri atribut width dengan ukuran sama seperti yang tadi, width. Nah, ini keuntungannya kalau kita udah membuat objek dimensinya, jadi tinggal dipanggil-panggil aja objeknya. Dan margin dot left plus margin dot right. Jadi ukurannya saya beri ukuran width sama ditambah margin left dan margin right. Itu tadi width-nya, kemudian height-nya juga. Saya beri ukuran height plus margin dot top plus margin dot bottom. Nah, setelah itu saya di dalamnya SVG ini saya tambahkan elemen group. Nah, apa sih gunanya elemen group ini? Jadi elemen group ini digunakan untuk mengelompokkan elemen SVG menjadi satu atau berfungsi sebagai wadah yang berisi semua anak elemen dari SVG. Nah, di elemen group ini saya beri atribut transform, atribut transform jenis translate. Translate, terus saya beri ukuran margin dot left sama margin dot top.
seperti ini. Jadi atribut transform ini untuk menentukan sistem koordinat dari elemen-elemen SVG. Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah translate. Jadi kalau translate ini untuk menentukan posisi elemen berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi jarak samping dan tingginya. Jadi untuk grup ini saya beri posisi berdasarkan sumbu X-nya, yaitu saya beri ukuran margin sesuai margin left-nya. Sama untuk ukuran berdasarkan sumbu Y-nya saya beri sesuai dengan margin top-nya. Nah, itu untuk transform. Kalau udah membuat objek SVG-nya, selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan data CSV yang tadi ke file HTML saya. Nah, kalau di D3JS untuk mengincludekan file tadi, caranya dengan d3.csv seperti ini. Kemudian dalam kurung masukkan URL-nya, copy, nah seperti ini. Nah, terus untuk memvisualisasikan datanya, saya perlu fungsi untuk membuat visualisasinya. Function dengan parameter data. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama saya lakukan, saya akan membuat X-aksisnya dulu. Jadi garis bawahnya ini dulu yang akan pertama kali saya buat. Pertama-tama saya akan membuat objek X terlebih dahulu. Objek X untuk menyimpan skalanya. Jadi kalau di X-aksisnya ini kan ada skala 4 sampai 9. Nah, ini saya simpan di variabel X. Nah, kemudian untuk memberi skalanya bisa dikasih dengan fungsi scale linear. Jadi ini fungsi bawaan D3J-nya untuk salah satunya memberikan skala. Nah, ini. Setelah itu domain. Domain ini kita berikan ini ya, penomorannya. Misal di sini 4 sampai 9. Berarti kita tulis 4,9. Jadi angka awal sama angka terakhirnya. Nah, kemudian ini untuk outputannya. Jadi untuk rentangnya. Misal saya kasih 0, dan lebarnya sesuai dengan dimensi SVG yang tadi. Seperti ini. Nah, ini untuk skala, ini untuk domain ini untuk menentukan domainnya ini. Kemudian rig-nya ini untuk rentangnya. Jadi kita bisa mengatur panjang dari garisnya ini menggunakan ring ini. Nah, untuk tampilan garisnya sendiri, kita perlu memanggil objek SVG. Kemudian seperti tadi, tambahkan elemen group untuk setiap elemen-elemen SVG. Dan berikan atribut
transform. Atribut transform ini untuk mengatur posisi garisnya. Transform. Juga tadi saya menggunakan jenis translate. Plus X. Jadi untuk sumbu X-nya saya beri nilai 0 dan sumbu Y-nya saya beri nilai sesuai tingginya yang tadi. Ini kemudian untuk garisnya sendiri kita perlu call fungsi axis bottom. Jadi axis bottom nanti akan membuat garis di bawah. Caranya dengan d3 dot axis bottom, kemudian kasih parameter skalanya. Jadi kita bisa langsung kasih X ini. Nah, mungkin bisa dicek. Ini dan people. Nah, seperti ini. People. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa membuat X-aksisnya atau sumbu X-nya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat untuk sumbu Y-nya. Caranya sama. Pertama saya deklarasikan variabel atau objek untuk Y-nya. Dan saya menggunakan fungsi scale linear untuk memberikan skala dari Y-nya. Saya beri domain. Nah, di sini 0 sampai 9, kita samakan saja 0,9. Nah, terus kemudian untuk range-nya saya beri ukuran y, 0. Nah, dan untuk membuat garisnya, garis lurusnya, kita panggil objek svg, kemudian append, seperti tadi, tambahkan elemen group, untuk mengelompokkan elemen svg-nya, kemudian di sini saya langsung panggil fungsi axis left-nya untuk membuat garisnya, karena untuk garis sumbu Y-nya itu kan letaknya ada di samping. Jadi kita defaultnya itu kalau SVG itu mulai dari pojok kiri atas itu 0 sampai bawah itu X0. Jadi
defaultnya itu udah di samping kalau SVG itu. Jadi kita nggak perlu atur letak dari garis Y-nya, langsung panggil fungsi axis left ini dan kasih parameter skalanya. Terus save. Oke. Bisa langsung dicoba. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa diganti. Misal domainnya kita ubah jadi 10. Maka harusnya ini akan berubah. Nah, ini 10. Ini juga. Misal ini mulainya dari 4. Sama. Nah, nanti di sumbu Y-nya mulainya akan dari 4 juga. Nah, itu fungsinya dari domain. Jadi untuk menentukan domain dari skalanya. Nah, untuk ringnya ini bisa juga diatur seperti ini 400. Jadi nah akan mengubah ukuran dari sumbunya, bisa ubah jadi 50. Nah, jadi kecil seperti ini. Ini ringnya untuk mengubah ukuran atau panjang dari sumbunya, itu fungsi dari ringnya. Kalau atribut transform ini untuk mengatur tata letak dari sumbunya. Misal 100. Nah, akan ada jaraknya kayak gini. Nah, biar mepet ke sini karena tadi mepet ke sini tuh 0 atau x0 kan berdasarkan parameter x. Nah, kalau translate itu kan ukurannya tuh x sama y. Jadi x-nya 0 biar bisa mepet ke sini. Terus y-nya itu sesuai dengan tingginya ini. Jadi kita kasih x seperti ini. Ini 0 biar bisa mepet ke sebelah kiri. Nah, biar bisa pas seperti ini. Nah, selanjutnya kita udah bisa membuat sumbunya. Sekarang kita membuat untuk ini plotnya, untuk dot-dotnya ini. Jadi titik-titiknya ini melambangkan datanya. Ya, misal nah, untuk menambahkan titik-titiknya ya. Ini saya panggil, jadi setiap kita membuat gambar baru, kita perlu memanggil objek SVG-nya ini. Kemudian append, tambahkan elemen group sama seperti tadi. Kemudian saya select all untuk semua elemen dot. Nah, jadi ini untuk memilih semua elemen dot. Kemudian datanya, untuk membaca datanya, kita panggil fungsi data dengan parameter data. Jadi ini untuk memanggil datanya yang di sini. Karena di fungsi ini udah ada parameter data juga. Kemudian enter. Kemudian karena ini bentuknya lingkaran, nah ini kita perlu panggil append kelas circle ya, circle. Nah, jadi di 3JS itu sudah tersedia elemen circle, elemen rect untuk bentuk-bentuk itu apa, shape-nya. Karena ini lingkaran, kita perlu tambahkan elemen circle di dalam grupnya tadi. Kemudian tambahkan atribut
CX ini untuk menentukan posisi lingkarannya berdasarkan sumbu X. Function. Nah, ini kan posisi lingkarannya itu ditentukan berdasarkan dua variabel ini kan. Jadi kalau dari datanya ini ada sepalength sama petalength, yaitu ukuran kelopak bunga sama mahkota bunganya. Jadi kita pakai dua variabel itu untuk menentukan letak dari lingkarannya atau titik-titiknya tadi. Caranya buat fungsi D, parameter D, kemudian fungsinya ini nanti akan mereturn X, jadi kita panggil objek ini X-nya, jadi berdasarkan sumbu X. Dan data tadi, misal untuk yang X itu skala untuk sepal-lengthnya atau ukuran mahkota bunganya. Ini. Nah, terus ini untuk posisi X-nya. Nah, untuk posisi Y-nya atribut menggunakan atribut CY. Jadi kalau CX itu menentukan posisi berdasarkan sumbu X-nya, kalau CY menentukan posisi berdasarkan sumbu Y. Kita buat function sama kayak tadi, function D, function ini mereturn objek Y kurang D dot misal pakai data petal underscore length. Nah, seperti ini. Terus untuk kalau lingkaran itu juga ada atribut radius untuk menentukan radius dari ukuran radius dari lingkarannya. Jadi R, misal untuk radiusnya kita beri ukuran 5 seperti ini. Nah, terus ya mungkin bisa dicoba dulu atribut. Oh, yang harusnya masuk di dalam fungsi. Ini masih belum muncul, sepertinya perlu ditambahkan warna ya. Style untuk menambahkan warnanya. Fill. Bisa kita beri warna merah. Seperti ini. Ini ternyata masih ada yang typo. Save. Kembali refresh. Nah, ini muncul dot-dotnya, titik-titiknya, tapi masih berwarna merah. Kalau di contohnya ini kan untuk setiap titik-titiknya itu ini menunjukkan jenis-jenis dari bunga irisnya. Jadi warnanya ini beda-beda untuk setiap jenisnya. Nah, kita juga bisa membuat yang seperti itu.
Yang pertama saya ingin membuat objek colornya. Nah, untuk membuat skala warnanya, saya menggunakan scale ordinal. Nah, ini mirip scale yang linear tadi. Bedanya untuk domainnya, kita beri nama-nama atau jenis-jenis dari bunganya. Di sini kan ada jenis Setosa, Versicolor, sama Virginica. Kita buat array-nya berisi jenis Setosa, kemudian Versicolor, sama Virginica. Nah, kemudian untuk ring-nya kita beri warnanya sesuai urutannya. Misal yang Setosa dikasih warna red seperti ini. Kemudian yang Versicolor dikasih warna yellow ini, dan yang Virginica diberi warna green. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sesuai urutannya yang ring sama domainnya. Kemudian untuk stylenya kita beri fungsi yang nanti memanggil objek color ini. Nanti mereturn objek color. Nanti untuk membaca datanya sama return object color yang sudah dibuat. Terus karena ini tadi nama kolomnya spesies, jadi ini beri spesies. Nah, seperti ini. Oke, coba di refresh. Nah, ini udah sesuai dengan pengelompokan warnanya. Misal di sini untuk Setosa ini kita beri warna merah. Untuk yellow kita beri Versicolor kita beri warna yellow, dan yang Virginica kita beri warna hijau. Ini scatter plot berdasarkan data tadi kita pakai sepaleng atau ukuran kelopak bunga sama ukuran mahkota bunga petalengnya. Jadi scatter plot ini untuk mengkombinasikan atau membandingkan antara dua variabel tadi. Itu mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.